ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Adik-adik yang Kafiki sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, petang hari ini kita kembali lagi berjumpa. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan kisah Nabi Nuh alaihi salam dari tema kita kajian mengenal para nabi ulul azmi. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di layar, adik-adik yang Kafiki sayangi karena Allah, sekarang kita akan sama-sama mengenal bahtera atau perahu besar yang merupakan mukjizat dari Nabi Nuh alaihi salam. Makanya di sini Kafiki, Waalaikumsalam Delvina. Apakah Vicky memberi judul perintah untuk membuat bahtera atau perahu besar? Kenapa dikatakan perintah? Karena memang Nabi Nuh alaihi salam itu membuat bahtera atau perahu yang besar itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik, bukan atas inisiatif dari Nabi Nuh itu sendiri, tidak. Jadi murni dari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui, adik-adik rahimakumullah. Kenapa? Karena banyak kisah-kisah yang melenceng, kisah-kisah yang tidak benar mengenai kisah Nabi Nuh alaihi salam dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama mempelajari, kita bisa mengenal Nabi Nuh dan juga perintah-perintah dan mukjizat-mukjizatnya dengan baik, insya Allah ya. Nah, adik-adik yang Kafiki sayangi karena Allah, bisa lihat di layar ya. Setelah berdakwah selama 950 tahun lamanya, Nabi Nuh alaihi salam akhirnya memiliki pengikut, jumlahnya tidak banyak. Ya. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya memiliki pengikut tetapi jumlahnya tidak banyak. Diriwayatkan antara 70 atau 80 orang saja. Ya. Walaupun sudah berdakwah sekian lamanya, umat Nabi Nuh semakin keterlaluan dalam berbuat kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, udah didakwahin selama 950 tahun, siang dan malam, umatnya Nabi Nuh bukannya beriman, malah mereka semakin berbuat kesyirikan, semakin berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta adik-adik rahimakumullah, setiap generasi ya semakin rusak, sehingga semakin parah dalam mengganggu Nabi Nuh dan para pengikutnya. Ya, karena adik-adik rahimakumullah, usia manusia di kala itu sangat panjang. Ya, jadi kalau misalkan usianya sangat panjang, maka mereka pasti keturunannya itu sangat banyak. Ya, bahkan mungkin dahulu ada yang istrinya itu lebih dari satu, ibunya lebih dari satu. Ya, maka setiap keluarga itu banyak sekali keturunannya. Nah, tetapi walaupun mereka punya anaknya banyak, cucu-cucunya banyak, cicit-cicitnya banyak, bukannya mereka itu menjadi keluarga yang berkah, namun keluarga yang banyak melakukan kemaksiatan dan saling tolong-menolong dalam kemaksiatan juga kesyirikan. Oleh karena itu, adik-adik rahimakumullah yang Kafiki sayangi, Nabi Nuh akhirnya berdoa. Nabi Nuh alaihi salam akhirnya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman mengisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ini berdoa. Allah berfirman, ngomong-ngomong, ada nggak yang mau baca ini ayatnya? Siapa yang mau baca ayatnya, adik-adik coba angkat tangan. Angkat tangan aja.
Nah, coba Cici tampilkan siapa yang angkat tangan pertama nih? Angga Saputra atau Rafiqah, Rafiqah. Silakan Rafiqah. Mhm. Mhm. Fada'a rabbahu, bukan rabbuhu, Nak. Ulangi. Ini siapa namanya? Oh, Rafiqah, Masya Allah. Barakallahu fiki, Nak. Nah, tadi ada juga yang angkat tangan Raisa. Silakan Raisa dibaca. Wazdujir, gitu, Nak. Wazdujir. Mhm. Mhm. Betul. Ini tasir. Iya, barakallahu fiik. Siapa yang mau baca terjemahannya angkat tangan, adik-adik. Angkat tangan. Siapa ya yang menang ya? Angkat tangannya. Kok nggak muncul? Sebentar adik-adik. Mana nih orang-orangnya? Ya, Ibrahim silakan dibaca. Iya, barakallahu fika Ibrahim. Nah, adik-adik, nanti kalau ketika suruh baca ayat atau arti atau hadis, nggak usah teriak-teriak ya. Angkat tangan aja buru-buru, ting 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 gitu ya. Jadi nanti kelihatan yang muncul paling pertama siapa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik diturunkan semua ya, raise hand-nya atau angkat tangannya turunkan semua. Kita mulai lagi. Tadi adik-adik kita sudah sama-sama mendengar Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Nuh yang sudah bersabar 950 tahun, akhirnya dia merasa kaumnya ini nggak mau beriman, udah nggak mau beriman lagi. Akhirnya Allah berfirman, "Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir." Jadi adik-adik, seorang nabi yang soleh, seorang nabi yang baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, nggak pernah nyakitin orang, lisannya selalu baik, tapi apa yang dikatakan oleh kaumnya? Allah berfirman, sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami yakni Nuh dan mengatakan, Majnunu wazdujir. Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Tuh, adik-adik rahimakumullah, Nabi Nuh itu dikatakan orang gila dan Nabi Nuh sudah diancam mau dibunuh, mau disakitin, mau didolimin. Begitu adik-adik rahimakumullah. Ya. Nah, itulah ya perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah melanjutkan fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dan kepada Tuhannya Nabi Nuh berdoa, wahai Allah, sesungguhnya diriku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Nah, Nabi Nuh alaihissalam yang tadinya berdakwah
tegar 950 tahun selama siang dan malam adik-adik. Akhirnya Nabi Nuh pun nggak kuat adik-adik ya. Nggak kuat, maka minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak umatnya Nabi Nuh, semakin mungkin ribuan jumlahnya adik-adik ya. Ya, tapi mereka nggak mau beriman, kecuali hanya 70 atau 80 orang saja. Nah, kemudian adik-adik, di ayat berikutnya, Allah pun berfirman. Nah, siapa nih yang mau baca ayatnya? Silakan angkat tangan. Baik. Berikutnya, siapa nih? Yang pertama, Akilah. Ayo silakan dibaca. Ayo Akilah, dibaca ayatnya. Iya, barakallahu fiik Akilah. Asia, silakan dibaca artinya. Hmm. Iya, jazakumallahu khairan Akilah dan Asia. Nah, adik-adik yang kafiki sayangi karena Allah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam melihat kaumnya semakin banyak, semakin panjang umur mereka, semakin banyak keturunan mereka, tapi mereka tuh nggak bersyukur. Mereka pun semakin jahat. Allah berfirman, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Nuh berkata, Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini. Ya, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, innaka intadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau, wahai Allah, biarkan mereka tinggal di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Quran Surat Nuh ayat 26 hingga 27. Adik-adik, ya, dari ayat ini kita ambil pelajaran yang pertama. Bumi ini, ya, akan merasa senang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, binatang, itu merasa senang kalau orang-orang kafir itu meninggal. Orang-orang kafir itu wafat. Mereka tuh senang. Ya. Dan kebalikannya, bumi ini akan senang jika yang tinggal di atas muka bumi ini orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beramal soleh. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menyebutkan ya di dalam suatu ahadits, bumi ini merasa kesakitan ya karena orang-orang kafir. Mereka nggak mau bumi ini ditinggali oleh mereka. Nah, kemudian adik-adik rahimakumullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang-orang yang bersyukur. Caranya gimana? Bersyukurnya itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menyembah selain Allah. Mereka tidak berbuat kezaliman. Ya. Dan mereka adalah orang-orang baik. Jadi, kalau ada orang dia bilang aku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka perilakunya harus baik.
Kalau dia baik sama Allah, dia baik sama Nabi Muhammad, maka dia juga harus baik kepada sesama manusia. Nah, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mendengar ya doanya Nabi Nuh, curhatannya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang besar, yaitu Bahtera. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, siapa yang mau baca adik-adik silakan angkat tangan. Ayo, silakan, cepet-cepetan. Kita tampilkan siapa nih yang dahulu. Nah, Nigella, Nigella atau siapa? Kakaknya Nigella siapa? Alexandria, siapa yang mau baca nih? Alexa atau Nigella? Oh, Alexa. Silakan Alexa dibaca ayatnya. Iya, jazakillahu khairan Alexa. Masya Allah. Baik, yang baca artinya Zaki. Silakan Zaki dibaca artinya. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah Nabi Nuh berdoa, Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah, maka Allah langsung menjawabnya. Allah langsung memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nuh, udah kamu sekarang buat bahtera, buat perahu yang besar dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir adik-adik, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu ya membuat perahunya itu dikasih tahu langsung sama Allah. Kayunya kayak ini, motongnya kayak begini, makunya kayak begini, pokoknya Allah yang ajarin langsung. Ya. Dan Allah melanjutkan, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu, yang kafir itu. Sesungguhnya mereka semua nanti akan aku tenggelamkan. Nah, adik-adik, Nabi Nuh alaihissalam di sini bimbang. Ya, bimbang kenapa? Karena istrinya dan anaknya satu, ada yang nggak beriman. Kayak gimana tuh Kak Vicky ceritanya? Nah, nanti ceritanya pekan berikutnya insya Allah ketika nanti kita membahas atau mengenal kisah tentang tufan, banjir yang paling besar yang pernah ada di zaman hidup ini, ya, yang pernah ada di seluruh zaman. Kayak begitu adik-adik. Nah, Nabi Nuh membuat bahtera dengan bantuan anak-anaknya. Adik-adik, anak-anaknya yang mana? Jadi Nabi Nuh itu punya anak 4 adik-adik. Yang satu kafir, yang 3 beriman. Ya, nah yang 3 ini bantuin Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh ya punya anak 3 soleh. Alhamdulillah adik-adik ya. Makanya pentingnya punya anak soleh. Atau pentingnya jadi anak yang soleh adik-adik rahimakumullah. Kalian jangan kayak anaknya Nabi Nuh nih yang gak soleh. Kenapa nggak mau bantuin ayahnya dalam berbuat baik? Dan juga dibantu oleh pengikutnya yang beriman. Tadi pengikutnya jumlahnya berapa adik-adik? Ada yang ingat nggak? 70 sampai 80 orang. Buat tuh rame-rame. Dan pembuatan bahtera itu diajarkan langsung oleh Allah Ta'ala. Namun adik-adik, ketika proses pembuatan bahtera tersebut, pembesar kaum Nabi Nuh mengejek dan menghina perbuatan Nabi Nuh dan pengikutnya tersebut. Ya. Jadi mereka itu adik-adik ketika proses buat perahu
itu sering banget datang ya rame-rame buat ngeledekin Nabi Nuh doang. Nabi Nuh buat perahu buat apa? Kayak gitu. Nah, pada halaman berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, siapa nih yang mau baca? Silakan angkat tangan lagi. Yang mau baca ayatnya adik-adik. Coba Kak Vicky lihat siapa yang baca. Asia. Silakan Asia dibaca ayatnya. Bagus. Raisa, silakan dibaca artinya Raisa. Mhm. Jazakumullahu khairan Asia dan Raisa. Adik-adik rahimakumullah. Nah, inilah sampai kegiatan mengejek mereka diabadikan oleh Allah. Persis perkataannya. Allah berfirman, "Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumih sakhiru minhu. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Yang artinya, dan mulailah Nabi Nuh membuat bahtera. Perhatikan adik-adik. Dan setiap kali tuh, berarti bukan sekali doang. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Jadi mereka tuh punya kegiatan rutin adik-adik. Rame-rame pemimpin-pemimpin orang-orang kafir ini datangin Nabi Nuh doang, terus cuma mau ngejek Nabi Nuh doang. Sama pengikutnya yang 70-80 orang itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar menjawab ejekan mereka. Maka berkatalah Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami sekarang ini, maka sesungguhnya kami pun nanti akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Nah, maksudnya adik-adik, nih kalian nih sekarang ngejek kami, ya udah nggak apa-apa, biarin deh. Kalian ngejek kami, kalian ngebully kami, nggak apa-apa, kata Nabi Nuh. Tapi nanti kalau azab Allah sudah datang, kami akan ngejek kalian. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan adik-adik, maksudnya ayat ini adalah nanti di akhirat gantian mereka yang diejek. Karena adik-adik di surat Al-A'raf disebutkan ya para penghuni neraka nanti akan diejek sama penghuni surga. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, kaum Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh dan pengikutnya karena mereka membuat bahtera tersebut sangat besar sekali adik-adik. Bukan hanya sangat besar, tapi sangat jauh dari sungai atau laut. Bahkan sebagian ahli sejarah menyebutkan bahtera yang besar itu dibuat di daerah yang tinggi. Jadi menurut akal orang-orang kafir itu, mereka nggak masuk adik-adik. Ngapain sih Nabi Nuh itu? Nabi Nuh tuh ngapain dia bikin perahu di situ? Orang nggak ada sungai, nggak ada laut. Udah gitu di daerah tinggi. Udah gitu besar. Gimana coba bawanya? Itulah adik-adik ya. Mereka ya
tidak mau beriman sehingga akalnya tidak bisa berpikir dengan jernih. Kemudian adik-adik rahimakumullah, kapal besar atau bahtera tauhid. Nah, Pak Fikih, emang namanya bahtera tauhid namanya? Ya, namanya nggak ada ya adik-adik, tapi para ulama suka ngomong, ya, tauhid itu kayak perahunya atau beragama sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, ya, itu seperti kita lagi naik bahteranya Nabi Nuh. Ya, nah kayak gimana tuh Kak Vicky? Mari adik-adik kita sama-sama kenal. Nah, kapal besar atau bahtera Nabi Nuh bukan hanya sekedar bahtera biasa adik-adik. Bahtera itu adalah bahtera tauhid. Karena siapa saja yang menaikinya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat nanti. Mereka selamat di dunia, kenapa? Karena terhindar dari azab Allah, yaitu tufan, banjir besar. Dan juga selamat di akhirat karena mereka semua bertauhid, beriman kepada Allah dan Nabi Nuh, dan tidak berbuat kesyirikan. Karena adik-adik rahimakumullah, yang naik bahtera tersebut, yang naik perahu besar tersebut, itu hanya orang-orang yang Allah pilih. Ya, hanya orang-orang yang Allah pilih. Dan Allah hanya memilih orang-orang yang mau beriman kepadanya dan Nabi Nuh. Ya, bahkan istrinya dan anaknya nggak boleh naik ke atas perahu. Ya, nggak boleh. Ya, dan nggak boleh itu kenapa? Karena merekanya juga nggak mau adik-adik. Nanti kita akan ceritakan. Lalu seperti apa bentuk dan sifat bahtera Nabi Nuh itu? Bentuknya kayak gimana sih Kak Vicky? Aku pernah lihat sih di gambar-gambar. Nih kayak gini nih gambarnya. Tapi adik-adik ini semua gambar hanya ilustrasi saja ya. Nah adik-adik, para ulama menyebutkan panjang bahtera Nabi Nuh itu sekitar 150 meter. Panjang banget tuh adik-adik, 150 meter. Ya, bahkan lebih dari ini. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan lebih dari 150 meter. Dan lebarnya itu 25 meter. Ya. Serta tingginya itu 15 meter. Karena memiliki 3 tingkat. Dan setiap tingkat tingginya itu 5 meter. Ya. Jadi panjangnya sekitar 150 meter lebih, lebarnya 25 meter, tingginya 15 meter, berarti itu waktu itu adik-adik bahtera tersebut sangatlah besar. Dan dia memiliki 3 tingkat. Setiap tingkat tingginya 5 meter. Nah, tingkat paling atas disebutkan adik-adik dihuni oleh binatang dari kalangan burung-burung, unggas gitu ya adik-adik. Lalu tingkat yang kedua dihuni oleh binatang melata seperti gajah, kambing, kuda, dan lain-lain. Dan tingkat yang paling bawah dihuni oleh manusia dari kalangan orang-orang beriman. Kak Vicky, berapa lama tuh Nabi Nuh buatnya? Kapal sebesar itu. Nah adik-adik, para ulama menyebutkan, diantaranya adalah Zaid bin Aslam, ada sebuah riwayat dari beliau mengatakan, Nabi Nuh alaihi salam menghabiskan waktu 100 tahun untuk menanam pohon. Jadi Nabi Nuh alaihi salam nanam pohon tuh adik-adik ya, selama 100 tahun, ditunggu sampai pohonnya besar-besar. Sabar banget ini Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah ya. Kemudian Nabi Nuh menghabiskan waktu 100 tahun untuk memotongnya dan mengeringkannya. Jadi adik-adik tidak bisa kita tuh bikin perahu dapat ada kayu dibuat langsung kita naikin, nggak bisa, tenggelam adik-adik. Kenapa? Karena kayu tersebut harus dikeringkan dulu biar bisa mengambang.
ya. Kering dulu nih adik-adik, baru kayu itu bisa ngambang, apalagi perahunya besar banget. Dan teknologi tidak secanggih sekarang. Kemudian adik-adik rahimakumullah, 100 tahun lagi untuk membangun kapalnya. Wallahu a'lam. Berarti berapa lama tuh adik-adik proses Nabi Nuh membuat bahtera yang besar itu? Betul 300 tahun. Ya Allah, lama banget itu Kak Vicky. Berarti Nabi Nuh sama pengikutnya tuh sabar banget ya? Iya adik-adik. Ya, makanya adik-adik kita harus belajar dari sini. Kita tuh harus jadi orang yang sabar. Sabar kalau misalkan kita lagi beriman kepada Allah, kita sedang beribadah, kita harus bersabar. Ingat ceritanya Nabi Nuh, ingat pengikutnya Nabi Nuh. Mereka bersabar di atas ejekan. Mereka bersabar walaupun mereka dicela orang, dikata-katain orang, dibully orang. Mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka tetap menjaga tauhid mereka. Karena adik-adik diriwayatkan, nggak ada satupun pengikut Nabi Nuh yang udah beriman terus dia murtad. Nggak ada. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah, dia beriman, udah dia beriman terus sampai dia meninggal. Nah, kita harus contoh mereka tuh, ya. Nggak boleh kita ini melakukan kemaksiatan, kesyirikan, harus kita hindari. Karena itu tiket kita biar kita bisa masuk surga. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, inilah gambar ilustrasi seperti apa sih perahu Nabi Nuh. Ini gambar ilustrasi saja ya. Karena yang meneliti tentang bahteranya Nabi Nuh bukan hanya orang Islam aja adik-adik. Ya, orang-orang ilmuwan juga mereka menelitinya. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita nanti akan bahas di mana letak Nabi Nuh itu berlabuh ya, dan seterusnya. Nah, ya. Tapi ini adik-adik, kalau kalian lihat kan ini kan tingkatnya cuma satu ya. Nah, tingkatnya itu ada 3 kalau Nabi Nuh alaihissalam, dan kayaknya lebih besar dari ini adik-adik ya. Kenapa? Karena apa, dihuni oleh binatang-binatang, dihuni oleh 70 orang lebih ya, kayaknya lebih besar dari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini adik-adik ada yang mau nanya? Iya. Iya, kan Bukit Judi nanti ada letaknya nanti. Ya nanti kasih cari informasinya yang mendekati insya Allah. Karena memang tidak ada informasi yang valid banget ya adik-adik ya. Informasi yang benar-benar bisa dibuktikan ya. Tapi kalau yang mendekati itu ada. Berikutnya siapa lagi yang mau nanya adik-adik? Ya, Raisa mau nanya apa? Mhm. Terus? Nah, jadi Raisa, seluruh perintah Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul itu melalui perantara, yaitu malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kecuali satu, ada yang tahu nggak? Siapa yang pernah nabi kita yang pernah ngomong langsung sama Allah? Nabi Musa alaihissalam. Betul, makanya Nabi Musa alaihissalam punya gelar Kalimullah, orang yang langsung atau nabi yang langsung diajak bicara sama Allah. Gitu ya Raisa ya. Jadi melalui perantara malaikat Jibril. Wa jazakumullahu khairan. Berikutnya siapa lagi yang mau nanya? Yazid. Ya silakan Yazid. Mau nanya apa? Mhm.
Iya, betul. Memang para ulama ahli sejarah, para ulama menyebutkan usia kaum Nabi Nuh itu panjang-panjang banget, Yazid. Makanya mereka itu beranak pinak, disebutkan tadi anak keturunannya bukan makin soleh, malah makin jahat. Kenapa? Karena setiap anak lahir diajarin jelek sama ayahnya, diajarin jelek sama ibunya, terus diajarin jelek sama kakeknya, sama buyutnya, cicitnya, wah terus ya. Setiap apa generasi mereka itu ketika lahir diajarin mereka itu nggak mau dengerin Nabi Nuh. Bahkan adik-adik di surat Nuh disebutkan kalau Nabi Nuh lagi berdakwah, mereka tutup telinganya di depan Nabi Nuh kayak gini. Bahkan sampai ditutupin kepalanya sama bajunya, nggak mau denger. Tuh. Jadi adik-adik setiap ada anak kecil di rumah lahir, sama orang tua mereka, sama kakek mereka, sama buyut mereka, langsung diajarin, kamu jangan dengerin Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu orang gila. Kamu jangan dekat-dekat sama dia. Dia kalau dia ngomong, kamu tutup telinga. Kamu kata-katain dia. Nah, seperti itu di rumah dididiknya dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Makanya adik-adik bisa jadi anak-anak yang akhlaknya buruk di rumah juga mendapat pendidikan yang buruk. Naudzubillah. Ya. Iya, ini siapa? Oh, ini masih ya? Heeh. Ah, iya. Jadi, kemarin Kak Vicky sudah bahas mengenai usia Nabi Nuh. Para ulama itu berselisih paham atau berselisih pendapat. Ada yang mengatakan usia Nabi Nuh itu usianya di atas 1.000 tahun. Ya, ada yang mengatakan 1.100 tahun, 1.200 tahun, 1.300 tahun. Ada yang mengatakan usia Nabi Nuh sampai 1.500 tahun. Usia Nabi Nuh memang panjang ya, adik-adik ya. Kok bisa sih Kak Vicky? Ya bisa, Allah yang Allah yang menakdirkan, ya. Begitu ya. Jadi jangan kita, "Ih, kok umurnya bisa panjang, aku juga mau ah kayak Nabi Nuh." Ya, jangan adik-adik, ya. Kita umurnya itu kata Rasulullah kalau kita nih 60 sampai 70 tahun, ya. Terakhir satu lagi siapa yang mau bertanya? Akila, silakan Akila, mau nanya apa? Mhm, mhm, terus? Nah, waktu itu adik-adik, Ustadz Firanda pernah cerita ya di kajiannya. Jadi adik-adik, kalau Nabi Nuh dakwahnya 950 tahun, dapat pengikutnya cuma 70 orang, 80 orang. Nah, rata-rata Nabi Nuh itu dakwahnya kalau dihitung setiap 10 tahun cuma dapat satu orang. Kira-kira seperti itu, ya. Dakwah 10 tahun yang beriman satu, dakwah 10 tahun yang beriman satu, itu sabarnya luar biasa. Makanya adik-adik, dakwah ya, dakwah itu bukan dilihat dari jumlahnya pengikut. Kajian itu bukan dilihat dari jumlahnya pengikut, tapi kajian itu dinilai dari keikhlasan. Kalian nanti kalau dakwah, ada yang mau jadi ustadz, ada yang jadi ustadzah, harus sabar. Kadang muridnya sedikit, kadang muridnya banyak, ya. Misalkan kayak Kak Vicky nih, yang ikut kajian Kak Vicky itu cuma sedikit adik-adik, ya. Nggak seperti kakak-kakak yang lain mungkin mereka banyak muridnya dan juga luang waktunya. Nggak seperti Kak Vicky waktunya, sedikit sekali, ya. Kita kajian cuma sepekan sekali. Kalau kakanda yang lain, mereka waktunya Allah berikan keberkahan, ya bisa datang ke kajian sana, kajian sini, kajian situ, alhamdulillah.
Tapi dakwah yang benar itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang datang, tapi dari ilmu ya yang disampaikan. Ajarannya benar atau tidak, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Nabi Muhammad, mengajak kepada surga, atau mengajak kepada yang lain. Nah, itu ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, itulah jadi pelajarannya kita bersabar dalam berdakwah. Ya, Nabi Nuh aja dakwah 10 tahun cuma dapat 1 orang pengikutnya. Cuma dapat 1 murid. Baik adik-adik, sudah azan. Hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam jazakumullahu khairan. Iya, iya Gavina, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiki barakallah.